Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai biofarmasetika sediaan sublingual atau bukal. Yang pertama mengenai anatomi dan fisiologi mukosa mulut. Nah, mukosa mulut terdiri atas dua lapisan utama yang dipisah oleh membran basal, yaitu epitel squamosa berlapis dan lamina propria. Nah, yang pertama lapisan epitel. Nah, secara visual, epitel mukosa mulut merupakan jaringan squamosa berlapis yang berfungsi sebagai pertahanan primer. Nah, mukosa mulut terbagi menjadi dua jenis utama berdasarkan fungsinya. Yang pertama berkeratin. Nah, terdapat pada gusi dan palatum durum. Nah, struktur ini padat dan sulit ditembus oleh sediaan obat. Yang kedua, tidak berkreatin. Nah, terdapat pada area sublingual atau area di bawah lidah dan bukal, area di sekitar dalam pipi, di mana struktur ini lebih permeabel terhadap molekul obat. Yang berikut lamina propria dan vaskurilisasi. Nah, di bawah epitel terdapat jaringan ikat yang disebut lamina propria. Nah, suplai darahnya pada bagian ini mengandung plexus kapiler yang sangat padat. Vaskurilisasi pada area sublingual jauh lebih masif dibandingkan pada area lain di dalam rongga mulut. Yang kedua, fungsi klinisnya. Karena pembuluh darah berada sangat dekat dengan dasar epitel, obat yang berhasil menembus epitel akan segera masuk ke aliran darah dan dialirkan langsung ke vena cava superior. Yang ketiga, membran basal. Nah, struktur ini bertindak sebagai cangkar yang menghubungkan epitel dengan jaringan ikat di bawahnya. Nah, secara fisiologis, ini adalah filter selektif terakhir sebelum molekul mencapai pembuluh darah sistemik. Adapun peran saliva dan pH, yang pertama peran saliva. Nah, saliva berfungsi sebagai pelarut bagi sediaan padat agar obat dapat disosiasi menjadi bentuk molekuler sebelum diabsorpsi. Namun, aliran saliva yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya flushing effect atau obat tertelan sebelum terabsorpsi. Nah, yang kedua, pH lingkungan mulut. Nah, pH pada mukosa mulut berkisaran antara 6,2 sampai 7,4, di mana pH ini mempengaruhi derajat ionisasi obat sesuai dengan pKa molekul yang menentukan laju penetrasi melalui membran lipofilik. Yang berikut mengenai mekanisme absorpsi dan penetrasi. Nah, penetrasi obat melalui epitel mukosa terjadi melalui dua jalur utama di tingkat seluler. Yang pertama, jalur paraseluler. Nah, pada jalur ini melibatkan pergerakan molekul melalui celah sempit di antara sel-sel epitel yang berdekatan. Nah, jalur ini menjadi rute utama bagi molekul yang bersifat hidrofilik atau yang berukuran kecil. Namun, efisiensinya sangat dibatasi oleh adanya kompleks protein penyegel antar sel yang berfungsi sebagai penghalang fisik agar zat asing tidak mudah merembes. Nah, yang kedua, jalur transseluler. Nah, pada jalur ini mengharuskan molekul obat menembus membran sel secara langsung yang didominasi oleh molekul yang bersifat lipofilik karena struktur membran sel yang kaya akan lemak atau fosfolipid. Nah, proses ini umumnya terjadi melalui difusi pasif, di mana molekul berpindah mengikuti gradien konsentrasi tanpa energi. Nah, obat yang diserap melalui mukosa mulut akan langsung masuk ke vena sistemik dan bermuara ke vena cava superior. Nah, jalur ini memotong vena porta yang menuju ke hati, sehingga obat tidak akan mengalami proses degradasi enzimatis di hati sebelum mencapai sirkulasi sistemik, sehingga potensi terapeutiknya tetap dalam batas maksimal. Yang berikut parameter bioavailabilitas sediaan oral mukosa. Nah, pada grafik dapat dilihat perbandingan profil farmakokinetik antara obat sediaan mukosa seperti sublingual atau bukal dengan obat peroral yang langsung ditelan atau diminum. Nah, dapat dilihat Cmax yang berwarna biru yang merupakan sediaan sublingual atau bukal mencapai konsentrasi puncak yang lebih tinggi dan lebih cepat karena langsung masuk ke sirkulasi sistemik. Nah, luas AUX atau area di bawah kurva sediaan mukosa lebih besar dibandingkan dengan sediaan peroral atau langsung ditelan, yang menunjukkan bahwa jumlah total obat yang aktif dalam tubuh lebih banyak karena tidak ada
tidak ada bagian obat yang hilang akibat terjadinya metabolisme lintas pertama di hati. Nah, garis merah putus-putus ini menunjukkan sediaan peroral yang konsentrasinya jauh lebih rendah dan onset yang lebih lama karena obat harus melewati saluran pencernaan dan mengalami metabolisme lintas pertama di hati. Sekian presentasi saya mengenai biofarmasetika sediaan sublingual atau bukal.